Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Hari ini Kau memberi kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan menerima firman-Mu, karena segala yang baik akan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami terima firman-Mu, maka Tuhan akan melakukannya dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, untuk itulah layakkan kami. Terima kami apa adanya dan berfirmanlah pada kami, berbicara kepada tiap-tiap kami, beri kami roh pengertian supaya kami mengerti, bahkan menikmati firman-Mu. Maka Roh Kudus tolong dan urapi kami dalam mendengar, dan sampai firman itu jadi kehidupan. Terima kasih Tuhan, kuduskan pertemuan ini dengan darah Yesus, dan bebas Kau Tuhan di tengah kami, dan teguhkan setiap firman yang kami terima dengan tanda-tanda bukti bahwa firman-Mu hidup ya dan amin. Dalam Yesus kami siap, yang siap boleh berkata amin. Shalom. Ada baru-baru ini khotbah saya sampaikan di Gambangan Jaya. Ya, di situ saya sampaikan bahwa rahasia utama untuk berhasil menang di dalam hidup kita adalah berhasil mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan baik-baik ya. Dan saya juga mungkin di Rantau Perapat sudah sampaikan bahwa banyak hal yang membuat kita berhasil menangnya dan terberkati kalau kita mendengar suara Tuhan. Mampukah kita mendengar suara Tuhan? Tuhan sudah memberi kemampuan itu sejak kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena setiap orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, dia dilahirkan kembali, diumpamakan dia domba Allah. Yesus gembala, dan domba mendengar suara Tuhan gembala, lalu mengikuti Tuhan melalui suara itu. Jika kita bertindak mengikuti suara itu, Yakobus Yosua 1:8 bilang perjalananmu akan berhasil beruntung ya. Jadi adalah sangat wajar kalau kita selalu mendengar suara Tuhan setiap hari, apalagi dalam keadaan bermasalah atau sulit. Karena Tuhan menggembalakan kita dengan suaranya. Ketika kita mendengar, kita ikuti, maka dibaringkan kita di rumput yang kasih minum, di air yang tenang, disegarkan jiwa kita, sehingga kita berkata Tuhan adalah ketunangan aku. Jadi kuncinya mendengar. Nah, dengarlah suara Tuhan hari ini. Haleluya. Apa yang saya sampaikan hari ini akan berlanjut di hari Minggu. Tapi ini langkah pertama ke sana. Judulnya adalah mencapai kesucian dan kekudusan. Apa? Suci dan kudus dua hal yang berbeda, ada samanya tetapi tingkatannya beda. Suci itu bersih, murni. Ya. Kudus itu suci bersih, dipisahkan untuk. Ya. Jadi kalau dibilang disucikan Tuhan berarti bersih dari semua yang tidak Tuhan kehendaki. Kalau kudus artinya sudah bersih, dikhususkan, dipisahkan dari apapun yang Tuhan tidak kehendaki untuk khusus bagi Tuhan. Makanya dibilang tempat kudus itu khusus, ya, disucikan untuk tempatnya hal-hal yang kudus.
Ibrani 12 ayat 4 yang sudah sering kita dengar, tapi hari ini kita akan tahu betapa luar biasanya ini firman kalau kita mengerti dan hidup di dalamnya. Ibrani berapa? 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Itu yang pertama. Dan lanjutannya kedua, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi disuruh kita berusaha hidup damai dengan siapa? Termasuk orang yang memusuhi kita ya. Kalau dia yang memusuhi kita nggak ada masalah, asal kita jangan memusuhi kita. Kalau dia yang membenci kita nggak ada masalah, asal kita jangan membenci. Kalau dia tidak mau mengampuni kita, tapi kita mau mengampuni, tidak ada masalah. Jadi di sana katanya berusaha dah. Ini ada berusaha. Ya, namanya berusaha, ada perjuangan, ada tindakan, ada pengorbanan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sudah lebih dahulu menerima kita apa adanya. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa batas. Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita begitu banyak dosa. Maka Tuhan bilang, seperti aku mengasihi, demikianlah kamu mengasihi. Bisakah? Bisa. Ketika kita sudah di dalam Yesus, kita sudah memiliki kasih-Nya. Dan kita hanya mengalirkan aja. Ya, memang kasih-Nya bisa saja mengandung pengorbanan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia mengorbankan, mengaruniakan anaknya yang tunggal sampai mati di kayu salib ya. Karena kasih-Nya, Dia ampuni, Dia sucikan, Dia tebus selamatkan kita dengan pengorbanannya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan. Jadi Yesus sudah melakukannya sama kita. Makanya Tuhan bilang, seperti aku mengasihi, seperti aku mengampuni, seperti aku menerima kamu apa adanya, lakukanlah sama orang, bagikanlah sama orang, usahakan itu, alirkan yang ada dalam dirimu. Jadi kita nggak punya apa-apa, tapi kita diberi semua itu, tapi Tuhan tidak mau hanya untuk kita, harus dialir. Berusahalah mengalirkannya. Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya mengampuni. Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya mengasihi. Tuhan sudah menerima saya apa adanya, maka saya juga menerima apa adanya. Nah itu ya, itulah artinya berusaha damai dengan. Jadi anak Tuhan gak punya musuh kecuali iblis musuhnya. Haleluya. Karena kalau orang punya musuh, maka dia tidak suci, tidak kudus. Ada dendam, ada kebencian, simpan kesalahan orang, gak suci. Kenapa gak suci? Karena Tuhan gak mengampuni orang yang tidak mengampuni. Kan doa Bapa kami dalam Matius 6 kan begitu ya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Lalu di bawah, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak mengampuni. Jadi ada 3 dosa yang tidak diampuni. 1, dosa yang tidak diakui. Yang kedua, dosa orang yang tidak mau mengampuni. Yang ketiga, dosa menghujat Roh Kudus. Nah, cuma yang paling fatal dosa menghujat Roh Kudus. Iya. Jadi maka orang tidak mengampuni, otomatis dia orang berdosa, berarti tidak suci, tidak kudus. Ya, itu masalahnya. Maka disuruh kita yang sudah percaya Yesus berusaha hidup dan berusaha mengampuni. Gak bisa tuh, bisa. Iya. Karena di dalam Yesus kalau kita mau, pasti ditolong Roh Kudus bisa. Haleluya.
Jikalau kamu membenci saudaramu, maka kamu hidup dalam kegelapan sampai saat ini, katanya. Bukan hidup dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, hidup dalam terang, hidup dalam suci, ya, kesucian. Nah, kira-kira di sini masih ada benci-bencian, benci mertua, benci tetangga, benci orang yang jahat. Hati-hati, ya suci saudara. Maka berusahalah tapi Pak, nggak ada pakai tapi. Taati ajalah firman. Kalau kita nggak mampu, sebenarnya mampunya, karena nggak disuruh Tuhan kita melakukan yang nggak bisa kita lakukan. Tuhan itu kan nggak bodoh. Kayak kita orang tuanya, nggak mungkin kita suruh anak kita yang umur 1 tahun mengangkat beras 30 kilo, nggak mungkin lah. Tuhan juga apalagi, nggak mungkin disuruhnya kita melakukan yang tidak bisa. Jadi Tuhan jauh lebih pintar dari kita, amin. Jadi berarti bisa. Kalau kita anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, maka kita harus mentransfer, membagikan itu. Berusaha bisa, apalagi ada Roh Kudus. Jadi kalau sudah damai, maka kalau kita sudah mau mengampuni, maka kita pun kalau mengaku pasti diampuni. Ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni orang bersalah. Tuhan bilang iya. Tapi kalau kita bilang Tuhan ampunilah kesalahanku, kamu nggak mau mengampuni, nggak boleh. Tuhan. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, kejarlah kekudusan. Kejar. Ya. Jadi nggak datang sendiri, dikejar, dicapai. Kejar kekudusan. Iya. Kenapa rupanya kita harus hidup suci dan kudus? Kenapa? Iya. Yang pertama, agar kita dapat hidup dalam Yesus, agar kita bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan Maha Suci. Ya, dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya melihat Allah berbicara padanya, melihat Allah memberkati dia, melihat Allah melakukan mukjizat, melihat Allah menyatakan jalan-jalannya dan banyak hal, ya. Jadi kenapa kita harus hidup suci kudus? Ya, supaya kita hidup dalam Yesus. Dalam Ibrani tadi sambungannya begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, termasuk anak Tuhan. Justru tuntutannya sama anak Tuhan. Ya, haleluya. Jadi kenapa? Pertama, agar kita dapat hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan berbahagia, selamat, bertumbuh, berbuah, dan hal-hal yang baik, ya. Yang kedua, kenapa kita harus hidup suci? Jangan jauh terpisah dari Allah. Karena dosa membuat kita jauh terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Hebat Tuhan itu, dahsyat. Dan pendengarannya atau telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, penghalang, membuat kita jauh antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Jadi dosa itu memisahkan kita jauh dari Tuhan. Bukannya hidup dalam Tuhan, malah jauh dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, yang ketiga, kenapa kita harus hidup suci kudus? Karena dosa itu akibatnya maut kutuk. Upah dosa adalah
mau Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dosa itu ngeri akibatnya, tapi dalam Tuhan itu dahsyat akibatnya. Jadi sama-sama hebat. Dosa itu hebat akibatnya, dalam Tuhan pun hebat akibatnya. Jadi seimbang dia ya. Akibat dosa dahsyat jeleknya, bahayanya, tapi dalam Yesus dahsyat kebaikan, anugerahnya, berkatnya, pokoknya yang bagus-bagus lah. Yang ngeri dosa itu. Mau mati rohani, mati jasmani. Artinya mati terpisah jauh dari Tuhan. Mulai dari terpisah selama hidup di bumi, dan nanti terpisah selama-lamanya di akhirat setelah meninggal dunia. Jadi ngeri. Jadi Tuhan tahu dosa itu sangat berbahaya. Kayak mana saya membilangnya ya? Membilangnya dosa itu akibatnya sampai berapa lama aku bilang awalnya itu sangat mengerikan. Makanya Tuhan tidak mau kita mengalami akibatnya. Maka Yesus sangat mengasihi kita. Maka dia melakukan apa saja agar kita jangan hidup dalam dosa. Makanya dia sampai jadi manusia dan mati, menderita. Ya, jadi penderitaan Yesus itu luar biasa, lebih dari penderitaan Ayub. Ya, Ayub menderita karena salahnya. Kalau Yesus karena salah kita. Ngeri sekali itu sekali. Ya. Jadi makanya karena Tuhan tahu dosa itu akibatnya ngeri sekali, maka dia marah. Makanya Tuhan tidak main-main dengan dosa. Ya. Di dalam kesucian Tuhan, dia marah terhadap orang berbuat dosa. Di dalam kekudusan Tuhan, dia membenci perbuatan dosa kita. Bahkan bisa dia marah. Apalagi dosa penyembahan berhala, marah kali dia. Ya, dia bilang, benci. Aku kutuk kamu sampai 4 keturunan. Sampai berapa? Nah, kalau kena kutuk, ya hanya Tuhan bisa melepaskannya. Hidupnya menderita terus kalau udah kena kutuk. Mau di mana, mau bagaimana, mau kaya, mau apa, udah kena kutuk. Turun-temurun 4 generasi. Ngeri ya? Itulah maksudnya upah dosa adalah maut. Tapi kasih Tuhan juga hebat. Itulah kenapa kita harus hidup suci kudus. Yang pertama, supaya kita bisa hidup dalam Yesus, bisa melihat Tuhan, mengalami Tuhan. Yang kedua, tidak terpisah jauh dari Tuhan. Yang ketiga, supaya kita tidak kena akibat dosa adalah maut. Ya, makanya Tuhan bilang harus berusaha hidup damai supaya suci, bisa diampuni, dan kejar capai kekudusan. Tanpa itu nggak bisa kita lihat Tuhan. Itulah pentingnya ya. Nah sekarang pertanyaannya, bisakah saya capai itu? Saya ulangi lagi bilang, kalau Tuhan bilang
lakukan ini yang bisanya dilihatnya. Tuhan itu bukan bodoh, dia menyuruh kita melakukan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Ya, makanya Tuhan bilang tiada yang mustahil bagi orang kecuali nggak percaya Yesus. Mustahil. Bagi orang percaya tiada yang mustahil, bisa. Ya, karena kita sudah diberi kemampuan itu oleh Tuhan ketika kita dilahirkan kembali, ya. Kuasa menjadi anak Allah namanya. Oke. Bagaimana supaya kita bisa mencapai kesucian kekudusan itu? Supaya bisa kita mencapai, kita harus diampuni, disucikan oleh darah Yesus. Diapain? Siapakah yang bisa disucikan dan diampuni? Adalah orang yang percaya dan bertobat. Markus 1 ayat 4 katakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Jadi Yohanes Pembaptis itu khotbahnya hanya satu seumur hidup. Bertobatlah, beri diri dibaptis. Itu aja khotbahnya. Khotbah saya ada ratusan. Kalau dia itu aja khotbah seumur hidup. Kenapa? Ini penting. Sebab tanpa percaya dan bertobat, Pak, di hadapan Tuhan, nggak bisa kita ketemu dengan Tuhan, apalagi selamat. Makanya Tuhan menganggap Yohanes Pembaptislah nabi terbesar di perjanjian lama, bukan Elia. Elia bikin orang mati hidup, mujizat banyak. Tapi Tuhan bilang nabi terbesar di perjanjian lama itu Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena ini khotbahnya kalau dilakukan orang langsung nyambung dengan Tuhan, langsung bisa melihat Tuhan, langsung bisa hidup dalam Tuhan, langsung diampuni dosanya semua. Hitam tokat bisa suci bersih seperti kapas, seperti salju oleh pengorbanan Yesus melalui darah. Jadi kita diampuni, disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita percaya Yesus sudah berkorban mati di kayu salib, lalu kita bertobat. Maka Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Dia tidak ingat dosa kita. Kalau kita mengampuni orang, ingat masih kan? Kalau Tuhan tidak ingat. Makanya ada nyanyian, sejauh timur dari barat, Engkau buang dosaku. Kayaknya kita harus belajar kayak Tuhan. Begitu kita mengampuni, kita tidak mengingat-ingat lagi. Haleluya. Jadi luar biasa. Diampuni. Bukan kayak kita membeli sepeda motor kredit 3 tahun baru lunas, baru saatnya kita enggak. Langsung lunas hari itu. Kalau kita percaya sama Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya dicurahkan, lalu kita bertobat, disucikan oleh darah. Bertobat itu berbalik. Berbalik, berusahalah hidup damai dengan semua. Berbalik, berusahalah, kejarlah kekudusan. Kayak mana? Ya supaya kau diampuni Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Kau harus percaya. Kau harus percaya, dengarlah firman. Iman timbul dari gimana supaya aku percaya? Dengar firman. Haleluya. Tolong dibawa dalam 2 Hafruta. Ngeri kali kulihat kita ini nanti kalau kita nggak betul-betul lakukan ini, karena rata-rata kulihat bapak-bapak, pria-pria itu belum nyambung dengan Tuhan kebanyakan kita. Padahal kalau bapak-bapak nggak nyambung dengan Tuhan, ngeri kali akibatnya.
memang serangan yang paling hebat dilancarkan iblis sama bapak-bapak. Karena dia tahu itu kepala. Kepala udah ditangkap, ya udah. Makanya kayak ular kan, nangkap ular jangan ekornya, dipotong kok nanti. Nangkap kepalanya. Kalau udah kepalanya udah aman dia ya. Nah makanya iblis tangkap kepalanya dulu, bapak-bapak. Makanya saya bolak-balik bilang, Burian bikin itu sulit, memang iblis menyerang terus. Kepala. Ya kalau kepala kita ini rusak, apa yang terjadi secara fisik? Lumpuh, mati. Kenapa ada lumpuh sebelah? Saraf otak kepala kanannya rusak, maka tubuh sebelah kiri lumpuh. Kalau otak sebelah kiri rusak, maka sebelah kanan semua lumpuh. Kalau kiri kanan rusak, ya lumpuh total. Nah seperti itulah keluarga itu. Cuma kabar baiknya ada anugerah. Anugerahnya Kisah Rasul 16 ayat 31. Jadi ada akibatnya hebat, masalahnya luar biasa, tapi jawaban Tuhan juga luar biasa. Jadi seimbangnya, solusinya adalah Kisah Rasul 16 ayat 31, jika kau percaya kau selamat, engkau dan sesi. Nah, karena satu dari keluarga itu terus hidup dalam Yesus, berusaha hidup damai, kejar kekudusan sampai mencapai, maka dia bisa hidup dalam Tuhan, melihat Tuhan. Dia selamat, tapi bukan dia lagi, bukan hanya dia, sesi rumah diselamatkan. Itu saya sudah alami dalam keluarga saya. Apakah itu anak duluan? Tapi harus betul-betul hidup dalam Yesus. Makanya khotbah saya ini mencapai kesucian kekudusan. Tanpa itu kita gak bisa. Ya, suami istri yang beriman akan menyelamatkan suaminya, bahkan sesi rumah. Nah, maka capailah kesucian kekudusan itu. Karena itulah membuat kita hidup dalam Tuhan. Kalau ranting tinggal pada pokok, ranting berbuah banyak. Buahnya keluarga diselamatkan. Buahnya adalah keluarga yang diselamatkan, takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di muka bumi. Ini luar biasa akibat di dalam Tuhan, tapi luar biasa juga akibat di luar Tuhan atau hidup dalam dosa. Sama-sama luar biasa. Orang dunia bilang, luar biasa bah masalahku. Orang dalam Tuhan bilang, luar biasa kuasa Tuhan. Nah, sama-sama luar biasa. Haleluya. Dahsyat kali akibat dosa itu, sampai maut kutuk. Dahsyat kali hidup dalam Tuhan itu, sampai hidup dan berkelimpahan. Sama-sama dahsyat kan? Mana yang mau kita pilih? Nah ini pilihan juga ya kan? Jadi ya itu didoain nih, ngeri. Mana lah kalau kepalanya puyeng, ya mana badannya kan? Hanya aku tahu saudara bergumul mati-matian sebelum kepalanya dipulihkan ini. Ya kan? Kayak mana kalau otak sebelah kiri di dalam kepala rusak, jalannya kayak mana itu kan? Pernah lihat orang yang otak sebelah kirinya rusak, jalannya kayak mana? Jelek kali jalannya, karena tubuhnya sebelah kanan lumpuh. Ngomong aja susah kan? Secara fisik nampak, dalam kehidupan bahwa suami itu kepala. Makanya serangan iblis sama kepala ini paling kuat. Paham ini? Beli. Makanya berjuang. Saya dulu berjuang. Dalam Yesus pasti menang.
Karena perjuangan kita nggak sia-sia dalam Yesus ya. Tapi kejarlah kekudusan. Tanpa itu hanya impian aja itu. Jadi supaya disucikan oleh Tuhan melalui darahnya, kita harus percaya Yesus dan bertobat. Gak ada jalan yang lain. Yang kedua, disucikan dan dikuduskan oleh firman Tuhan. Jadi terimalah terus firman Tuhan dalam hidupmu. Karena apa? Karena firman itu menyucikan kita, firman itu menguduskan kita sekaligus. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Ketika Tuhan ngomong, berfirman sama kita, kita terima, kita bersih. Jadi nggak ada orang suci kudus tanpa Tuhan. Jadi usaha kita di luar Tuhan nggak bisa. Jadi gimana itu Pak bisa suci kudus? Ya itu tadi yang pertama, percaya Yesus sudah mati bersalib mencurahkan darahnya. Ketika kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, disucikan bersih oleh darah Yesus. Yang kedua, saudara akan disucikan, dikuduskan oleh firman. Kata suci itu bersih. Makanya saya bilang suci itu bersih, bersih itu sehat, sehat itu kuat, kuat itu menang. Apalagi zaman corona ini kan. Haleluya. Kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi firman itu bikin bersih, bikin suci. Jadi kita bilang, tidak, aku nggak mau lagi bohong-bohong Tuhan. Aku nggak mau lagi lakukan ini. Aku nggak mau, tapi nggak terima firman, nggak bisa. Kau jahit pun mulutmu tetapnya bohong nanti kan. Bohongnya bukan ngomong. Ya kan? Kau ambil uangmu. Tetap aja itu. Kau kurung dirimu di kamar, kau berdosa di kamar. Tapi firman itu terima. Karena firman itu dahsyat, firman itu kudus, firman itu hidup. Ya kan? Kan ada sejenis apa sekarang? Sejenis zat. Jadi kalau emas saudara udah agak sudah kotor, nggak berkilau lagi, dimasukkan air, lalu ada zat itu lupa, air raksa apa itu namanya, masukkan, kayak hidup dia itu, kayak apa, kayak soda, langsung diangkat nanti emasnya bersih. Firman itu hidup dia. Begitu masuk ke hatimu, ke pikiranmu, ke alam sadar, bawah sadar, tidak sadarmu, langsung firman itu membersihkan. Kayak kau ngerinso pakaian kan masukkan. Jadi bisa kita mencapai kekudusan, makanya disuruh kejar. Caranya ya minta supaya disucikan oleh darah Yesus, maka percaya, terima dan bertobat. Yang kedua, terima terus firman Tuhan, karena firman itu menyucikan, mengudus. Terima terus. Haleluya. Kenapa kok Pak yang nggak bisa berubah-berubah, yang nggak kau terima firman? Kenapa nggak bersih Pak ini pakaian ini? Ya nggak dicuci. Udah ku cucinya, nggak pakai sabun. Sabun ku bikinnya. Ada lagi yang lebih canggihnya, pakai baiknya, langsung nodanya lenyap. Nah darah Yesus langsung bersih sebersih-bersihnya. Dan firman itu membuat kita steril. Haleluya. Makanya jangan menjauh dari persekutuan, karena di situ ada bersihkan kita. Tuhan bilang kamu bersih karena firman-Nya. Kalau ranting anggur dibersihkan tujuannya supaya supaya kita buahnya banyak. Ya kan? Buah pertobatan, buah roh, buah iman, karakter kita, banyak hal lah ya, buah keberhasilan. Kalau enggak berbuah, makanya ranting anggur dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Pakai apa? Dia bilang kamu bersih karena firman. Terima terus firman. Makanya disuruh kita renungkan firman siang
Maksudnya siang itu di masa kita bekerja dan di alam sadar, malam itu maksudnya kita di alam bawah sadar. Ya. Jadi orang yang sudah bersih dengan firman, nggak ada mimpi-mimpi dikejar hantu lagi. Bersih. Itu kan ada sesuatu di alam bawah sadar itu mimpi itu kan. Oke. Bersih ya. Mazmur 119 ayat 9 dan ayat 11. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman. Selaraskan dengan firman. Nah itu berusaha kejar kekudusan, menjaga sesuai firman, menerima firman, menjaga sesuai firman. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman. Kalau hati sudah bersih, dari situlah terpancar. Nah, makanya aku percaya kalau hati orang bersih, dia sehat. Kalau hati orang sukacita, cantik, mukanya jadi cantik, hidupnya jadi cantik, masa depannya cantik. Jadi kalau makin jelek kamu ada pertanyaan gitu. Jadi ada orang bilang, ih, lihat si anu itu hancur ya. Padahal baru nggak ketemu 2 bulan, kan jelek kali katanya. Ya udah jelek hatinya, maka jagalah hatimu. Karena mana kiri kanan makin jelek atau makin cantik. Haleluya. Walaupun nggak operasi plastik, minimal ada aura keluar ya, aura kecantikan, bukan aura. Iya, haleluya. Ada orang saudaraku mukanya cantik kali, auranya jelek kayak kuntilanak jadi. Iya. Iya, jadi ada satu orang kaya masih muda. Junggar Break siapa itu yang temukan Facebook itu, ada juga backnya kan. Dia ambil satu wanita yang sangat sederhana, gak pala cantik kali, orang Chinese tapi gak cantik kali lah. Ya, masih ada di bawah kecantikan yang ada di sini lihat ya kan. Tapi diwawancarai, dia kan orang kaya raya, termasuk orang terkaya di dunia dia kan. Lalu diwawancarai, karena orang kaya begini bintang film pun mau aja sama dia kan. Ya, siapa nggak mau, sudah jelas punya uang banyak kan. Dia bilang cantik saya lihat. Lalu yang mencari itu banyak kan para bintang film model-model lebih cantik, kenapa? Dia bilang definisi cantik menurut saya mungkin beda dengan saudara. Dia ceritakan rupanya auranya, kehidupannya yang cantik sekali. Artinya si istrinya ini bukannya mengasihi, mencintai dia gara-gara orang kaya atau enggak. Bahkan si perempuan ini nggak tahu kalau dia orang kaya gitu. Ya tulus saja gitu. Nah jadi saudaraku, dia bilang ini, ya banyak orang yang mau, ketika mereka tahu saya orang kaya pasti semua mau. Tapi saya lihat inilah yang paling cantik bagi saya katanya kan. Nah berarti penilaian dia itu nggak seperti penilaian kebanyakan orang ya kan. Haleluya. Apalagi anak Tuhan pasti jauh lebih cantik dari istri siapa kan. Karena hatinya kan. Makanya Tuhan lihat kita bukan lihat muka kita yang pas-pasan, lihat hati kita kan, sampai dia tertarik. Haleluya. Iya, kalau muka kita kalah sama malaikat ya kan. Jadi simpanlah firman di hati supaya bersih hatimu, jangan berdosa.
Karena firman itu membersihkan kita. Haleluya. Secantik-cantiknya orang kalau kotor bau pula. Kesannya nggak ini. Pasti kita bilang kurasa orang gila ini, kita bilang. Haleluya. Ada satu orang, beberapa orang wanita kelas tinggi lah ya, wanita kelas tinggi maksudnya orang yang berkualitas wanita. Waktu dia bilang ini, ya juga aku pikir ya. Iya. Tapi nggak semua wanita, tapi wanita berkelas lah yang maksud saya. Dia bilang salah satu pria yang kusuka adalah pria yang wangi katanya. Ya, jadi kalau saudara mau dapat wanita berkelas, pria-pria wangi kamu. Tapi kalau kau bau, memang orang bau juga lah cocok lah itu kan. Haleluya. Gak percaya kamu tanya ada orang-orang berkelas. Kalau enggak sekali-sekali pergi kamu dulu ke hotel berbintang 5, ke restoran yang top. Pergilah ke sana, pura-pura pesanlah jus. Dekatlah sama orang-orang top itu, orang kaya itu, pasti wangi kali orang. Ya kan? Tapi pergilah ke kedai tua, bau orang situ semua. Bau jengkol, bau potek. Karena itu tempat bukan berkelas, bintang setengah pun tak ada gitu. Jadi kalau saudara pergi ke sana dalam kondisi bau, agak apa orang itu silau dia lihat kamu. Karena itu tempat berkelas. Jadi saudara-saudara supaya berkelas harus wangi hatinya, pikirannya, ngomongnya, bisa juga badannya kan. Iya. Haleluya. Jadi bajumu kau pakai 3 hari wangi. Jangan baru kau pakai 2 kali kan. Bertobatlah yang bau-bau. Haleluya. Apalagi tukang keringat dia harus dia kali lah, ya kan? Haleluya. Jadi jangan terbiasa dengan yang jelek-jelek. Memang kalau saudara terbiasa tinggal di Hockley dekat pabrik getah, nggak tahu kau itu. Tiap hari bau getah di situ. Tapi kalau kau nggak biasa di situ begitu lewat, baunya itu. Kalau orang itu udah biasa, makan tidur dengkur aja di situ kan. Jadi jangan terbiasa yang kayak gitu maksud saya. Haleluya. Itu kebiasaan buruk itu. Oke lah saudaraku. Terus Yohanes 17 ayat 17. Setelah kita terima firman, kita bersih, lalu nanti firman itu juga menguduskan. Maka dikatakan Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi menguduskan pakai kebenaran. Firman yang diwahyukan sama kita, firman yang kita terima. Jadi menyucikan, membersihkan, menguduskan. Jadi 2 hal kita bisa mencapai kekudusan, kesucian, kekudusan. Pertama, kita harus percaya dan bertobat karena Tuhan akan menyucikan kita dengan darahnya. Yang kedua, kita harus terus menerima firman dalam hidup kita karena firman-Nya menyucikan, menguduskan. Itulah maksudnya dibilang berusahalah damai, berusaha kejarlah kekudusan. Bisa kita capai. Jadi kita bukannya pergi ke hutan lalu kayak orang Hindu Buddha bertapa di sana. Gak begitu Pak. Karena ikan asin itu sebenarnya ikan yang dimatikan lalu diasini. Bukan ikan dari laut asin itu, ikan asin itu lalu otomatis asin. Jadi logikanya gini. Air laut kan asin. Mulai dari dia telur sampai besar kan dia tinggal di air asin. Mandi di air asin, minum air asin, berhidup air asin, makan di air asin. Tapi kok nggak asin-asin dia? Karena dia hidup. Nah kalau firman hidup dalam diri kita, dunia ini asin semua. Dia sana dosa semua, sana dosa, semua dosa. Ya kan, makanya ada nyanyi orang Batak, nampak pamanga sudah dulu berdosa. Kristen nau alih todong dalam hamagon katanya kan.
Ya karena memang di mana-mana dosa. Kucing pun bisa bikin kita berdosa. Ya kan? Ya kan? Tikus, kecoa, semua bisa mancing kita berdosa. Tapi haruskah kita berdosa? Tidak. Kita ditakdirkan Tuhan untuk suci dan mengalahkan dosa. Caranya bagaimana? Itu tadi, capailah kesucian, kekudusan. Kayak mana itu Pak mencapai? Iya, berusaha damai, kejar kekudusan. Caranya bertobat, percaya Yesus supaya disucikan oleh darah Yesus. Yang kedua, terima terus firman Tuhan. Ya, renungkan firman. Ya, dulu ada marga Aritonang, itu bapaknya si Tongang. Kebetulan dia kan tentara, jadi disiplinnya tinggi, tekadnya tinggi. Saya bilang nggak cukup tekad Pak, harus begini caranya. Dia dulu dari Metodis, lalu bertobat mengalami Yesus, tapi masih kan banyak hal yang harus berubah. Emosinya, ya suka marah, ngomongnya dan sebagainya lah, termasuk merokok ya kan. Mana Pak aku bisa lepas dari sini? Oh udah, kau terus beribadah sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhan, minta, tapi teruslah terima firman. Firman itu nanti yang membuat kau bersih. Makanya dia saat teduh baca Alkitab, bersih, lepas sendiri dia. Jadi melayani orang pelepasan sederhananya. Dia mau bertobat, terima pengampunan dan terima firman, gampang melepaskan itu. Yang saya sebenarnya hampir tak mau melayani orang pelepasan, dia belum kita kenal, mau minta pelepasan. Lalu saya pikir nanti setelah dilepaskan dari setan ini, kalau dia nggak menguruskan diri, nanti setan masuk lebih bahaya lagi, saya pikir. Jadi saya kadang-kadang berusaha saya nggak mau melayani. Karena kita bilang kalau setan diusir karena kuasa Tuhan, dia harus mundur. Nah, dia nggak bisa melawan anak Tuhan yang penuh kuasa kan? Dia mundur dari orang itu. Masalahnya iblis akan coba perhatikan lagi orang itu. Kalau orang itu kosong, nggak ada firman, nggak ada Roh Kudus, dia akan masuk bawa temannya 7 lagi. Jadi keadaannya jauh lebih bahaya, lebih jahat. Nah di situ takutnya. Makanya waktu dulu saya kalau ada orang minta Pak bagaimana saya sudah pelepasan Pak, udah ibadah dulu terima firman. Ya, karena firman itu di samping membersihkan dia menguduskan. Firman itu membuat iblis tidak tahan di dalam diri kita. Ya kan? Makanya pernah saya bilang begini sama iblis. Iblis dengar, saya baca firman Tuhan yang saya hafal. Langsung jerit-jerit dia. Firman itu di samping penuh kuasa itu seperti pedang, kita bilang pedang roh, tusuk-tusuk dia. Dan kalau firman itu dinyatakan kayak api dia. Makanya Yesus waktu menampakkan diri, yang ngomong keluar api dari mulutnya, itu firman. Jadi iblis nggak tahan di dalam hati hidup kita kalau kita penuh firman. Makanya otomatis orang bisa gampang dilepaskan dari apapun. Bersih kita oleh firman, kudus kita oleh firman. Nah kalau sudah bersih, kudus, sudah dalam Tuhan. Amin. Kalau dalam Tuhan buahnya banyak. Ya kita menang, kita berhasil, kita semakin bertumbuh mendengar suara Tuhan. Masa depan kita capai. Selamat di bumi, selamat di surga. Enak kali lah. Jadi dalam Tuhan itu dahsyat kali akibatnya. Tapi melakukan dosa juga dahsyat akibatnya. Nah hari Minggu nanti aku kasih tahu sampai kamu takut nanti. Jadi hari Minggu itu sampai ketakutan kamu nanti aku bikin dengan khotbah saya. Karena memang ngeri di luar Tuhan. Di dalam Tuhan enak kali. Haleluya. Amin. Hanya sungguh-sungguhlah. Ayo di Haprutan khususnya tim 2, itu bapak-bapak ini ngeri-ngeri kulihat ini. Ngeri kan? Mana lah kalau kepalanya puyeng. Haleluya.